Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran untuk pertemuan yang kedua ini, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Oke, kita lanjut untuk pelajaran yang kemarin atau pelajaran yang kedua. Kita akan membahas tentang nama-nama lain daripada hari akhir. Jadi nanti hari akhir itu mempunyai nama-nama lain. Ya, di antaranya itu ada nanti yaumul akhir, ada yaumul kiamah, ada yaumul ba'as, ada yaumul hisab, ada yaumuddin, ada yaumul haq, yaumul wa'id, yaumul hasr, ada yaumul khuruj, yaumul ma'ud, yaumul asir, dan ada juga yaumul zalzalah. Jadi kalau yaumul akhir itu sendiri itu diartikan sebagai ya hari akhir ya. Kalau yaumul kiamah artinya berarti hari kiamat. Yaumul ba'as artinya adalah hari kebangkitan. Yaumul hisab artinya adalah hari perhitungan amal manusia. Yaumuddin artinya adalah hari pembalasan. Yaumul haq artinya adalah hari yang pasti terjadi. Yaumul wa'id artinya adalah hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau yaumul hasr artinya adalah hari penyesalan atas dosa. Yaumul khuruj artinya adalah hari keluar dari kubur. Yaumul ma'ud artinya adalah hari yang dijanjikan. Sedangkan kalau yaumul asr artinya adalah hari yang sulit. Nah, kalau yaumul zalzalah artinya adalah yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Ini adalah nama-nama lain daripada hari akhir. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu apa? Tanda-tanda daripada hari kiamat. Jadi hari kiamat ini nanti mempunyai tanda-tanda. Ya meskipun hari kiamat itu adalah tidak ada yang tahu satu orang pun, tetapi tanda-tandanya ini nanti bisa diketahui oleh manusia. Tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah supaya kita itu bersiap-siap, mempersiapkan diri, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Coba perhatikan anak-anakku nih, ya. Hadis daripada Rasulullah Muhammad SAW. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yaksurul jahlu wa yaksuruz zana wa yaksuru surbil khamri. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan dan maraknya persinahan dan maraknya daripada minum-minuman keras. Nah, dari hadis Nabi tersebut ya dijelaskan tentang sebagian tanda-tanda kiamat, yaitu hilangnya ilmu. Nah, berarti dengan banyak para ahli ilmu agama ya, khususnya setelah wafat, bertambahnya kebodohan terutama tentang Islam, serta perzinahan dan minuman memabukkan dianggap yang wajar dan dari di sekitar manusia. Jadi kalau kita sudah eh, menjumpai ya tanda-tanda tersebut ya, banyak sekali perzinahan di mana-mana ya, minuman keras di mana-mana, zina sudah merajalela di mana-mana, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh ini sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu hari kiamat itu sudah mendekati atau sudah semakin terjadi. Nah, tanda-tanda kiamat. Nah, makanya harus diperhatikan ini. Kita harus bisa melihatlah terhadap keadaan-keadaan sekitar kita. Harus bisa membaca terhadap fenomena. Nah, dari penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut serta pendapat berbagai ulama yang ada, maka bisa dikatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu nanti dibagi menjadi dua.
Itu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu bersifat dekadensi moral, yaitu rendahnya moralitas manusia, sedangkan kalau tanda-tanda besar mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya atau semakin tidak teraturnya sistem tata surya. Jadi yang pertama itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil yang dimaksud pada bab yang kita pelajari itu merupakan tanda akan hadirnya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara umum bahwa tanda-tanda tersebut itu menunjukkan ke arah perubahan moral atau penurunan terhadap moralitas manusia. Jadi meskipun terlihat bahwa manusia semakin pandai dan mengalami kemajuan pada sisi keilmuan dan kecanggihan teknologi, adapun tanda-tanda kecil hadirnya kiamat adalah satu, manusia itu bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjanya setiap hari hanya menumpuk-numpuk harta terus ya sampai lupa bahwa tugas pokok daripada kehidupan manusia. Tahu-tahu karena menumpuk-numpuk harta terus lupa beribadah akhirnya mati, terjadilah yang namanya kiamat. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk seperti menghardik, melawan dan tidak mematuhi perintah orang tua. Jadi kalau kita melihat fenomena-fenomena di zaman sekarang ini, banyak sekali anak-anak yang berani kepada kedua orang tua menghardik atau bahkan orang tuanya yang harusnya dihormati, ini malah dijadikannya sebagai pembantu ya dan lain sebagainya, bersikap kasar kepada kedua orang tua, maka itu adalah berarti tanda-tanda kiamat itu sudah datang. 3, zina mulai merajalela dan dilegalkan atau dihalalkan. Sudah terang-terangan ya, sudah tidak ada rasa malu. Zina di mana? Di mana-mana. Yang keempat, ilmu agama itu sudah tidak dianggap penting lagi. Ya, banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa ilmu-ilmu agama itu sudah tidak penting lagi ya. Untuk apa ilmu agama dipelajari? Nah, itu hati-hati. Berarti kalau sekarang kita bilang seperti itu, berarti kiamat ini sudah akan datang. Manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar melupakannya. Jadi kalau sudah di akhir zaman ini, manusia sudah tidak mau lagi beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, melaksanakan sholat, dan lain sebagainya. Berarti itu tanda-tanda kiamat akan terjadi. Yang keenam, banyak ahli Al-Quran tapi kelakuannya fasik, yaitu hanya buat bacaan tapi dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Itu banyak-banyak orang yang pintar terhadap Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak diamalkan. Sedangkan kalau tanda-tanda besar datangnya hari kiamat anak-anakku, coba perhatikan di Quran surah Al-Hajj ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Jadi ayat yang tadi kita baca itu adalah menunjukkan bahwa kebenaran akan datangnya kiamat dengan tanda-tanda apa? Yang sangat dahsyat. Artinya tanda-tanda besar hadirnya kiamat ini merupakan puncak berakhirnya ya kehidupan makhluk di alam dunia. Ya, itu berarti ya tidak ada satupun makhluk ya yang bisa menghindari dari akibat terjadinya kiamat. Sebab kiamat inilah akhir dari segala kehidupan yang selanjutnya seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya kiamat ini akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal perbuatan manusia yang telah dilakukannya. Jadi kalau kiamat kubur besar ini nanti akan adanya goncangan-goncangan yang sangat dahsyat. Dengan apa salah satunya itu nanti terbelahnya bulan. Bulan yang kita saksikan kalau kiamat nanti pasti bulan itu akan terbelah.
Yang kedua apa? Matahari terbit dari arah terbenamnya. Yang ketiga, keluarnya dukhon atau asap beracun dari perut bumi yang membinasakan seluruh umat manusia. Seringnya terjadi peristiwa gempa bumi, ya, tanah longsor, gunung meletus. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Berarti itu adalah tanda-tanda kiamat itu akan datang. Keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Jadi tanda-tanda yang tadi saya sebutkan itu tidak seorang pun yang mengetahui kapan akan terjadi. Namun demikian ya, wajib bagi kita semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini dan mempercayai bahwa tanda-tanda di atas ya ada kan pasti akan terjadi. Sehingga saat tanda-tanda itu terjadi, maka pintu kebaikan pun semakin tertutup dan dunia semakin rusak serta tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan sedikit lagi tentang apa? Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama itu nanti ada alam barzah. Perhatikan gambar di sini. Di situ adalah ada kuburan ya, digali kurang lebih 120 cm. Nah, itu ada ruang landak. Nah, ini pastinya akan terjadi. Semua orang akan mengalami seperti itu. Alam barzah yang disebut alam kubur, ya, alam barzah itu nanti bisa disebut dengan alam kubur. Apa itu? Yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, di alam barzah manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk yang telah dikerjakan oleh manusia ketika di dunia. Itu alam barzah atau alam kubur. Ini pembatas antara dunia dan akhirat. Tapi di alam kubur ini manusia sudah bisa merasakan kenikmatan dan juga sudah bisa merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung daripada apa? Amalan-amalan perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. La'alla a'malu sholihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Amin waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya agar aku ya, berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sesekali tidak sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'min ayat 100. Yang kedua adalah Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya adalah hari kebangkitan. Itu hari kebangkitan kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'si fahada yaumul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun. Yang artinya dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kami telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala sampai hari berbangkit, maka inilah hari kebangkitan itu akan tetap kamu lalu tidak meyakininya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Coba perhatikan tuh gambar di sini. Nah, itu Yaumul Mahsyar ya. Yaumul Mahsyar apa itu? Yaumul Mahsyar itu adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yakni tanah lapang yang datar di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatan semasa hidupnya. Disebut dengan alam mahsyar, padang mahsyar. Itu manusia akan dibangkitkan lagi, akan dikumpulkan menjadi satu di
arah-arah pada mahsyar. Wa yauma nusayyarul jibala wa taral arda barizata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahad. Artinya dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Dikumpulkan semua nanti diarah-arah pada mahsyar. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum. Artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan perjalanan mereka. Di Quran surah Al-Zalzalah ayat 6. Dan nanti dikuburkan di padang mahsyar, ya antara si A, B dan si C, nah itu berbeda-beda bentuknya, ada yang mukanya hitam, ada yang mukanya putih. Nah, itu nanti tergantung daripada amal-amal perbuatan manusia. Selanjutnya ada yaumul mizan. Apa yang disebut dengan yaumul mizan? Yaumul mizan itu adalah hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Nah, ini pembandingan ya, banyak dosa ada pahala. Kalau ketika kita di dunia ya, amal baik kita atau pahala kita lebih ringan daripada dosa kita atau keburukan kita, yaitu alamat kita nanti kehidupannya akan celaka. Tapi sebaliknya, kalau antara dosa, pahala, kebaikan dan kejelekan ketika ditimbang, ya pahalanya lebih berat ya daripada dosa atau keburukannya, maka kita akan tergolong sebagai orang-orang yang selamat dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nih firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadha'ul mawazinal qist liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi nanti itu tidak akan luput daripada perhitungan amal dari apa-apa yang kita kerjakan. Walaupun amal kita sebesar zarah pun dalam kebaikan, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal keburukan kita yang kita kerjakan di dunia itu sebesar bisa pun, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya nanti ya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka mari kita bersama-sama harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang selanjutnya ada yaumul hisab. Apa itu yaumul hisab? Yaumul hisab itu artinya adalah hari perhitungan amal baik dan amal buruk yang dilakukan selama pada saat seperti itu seluruh manusia tidak akan bisa memungkiri tentang apa-apa yang telah tertulis dalam catatan amal yang ada. Perhatikan ya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Artinya pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat cepat hisabnya. Quran surah Al-Mu'min ayat 17. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia baik buruk ketika di dunia pasti nanti akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban
oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah titian penentu ya dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sirat ini merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau digambarkan jembatan atau titian tersebut itu terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kait cakar duri. Nah, setelah melewati masa di mahsyar, kaum muslimin akan dibentangkan di sirat bagi mereka di atas jahanam sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Nah, kalau di titian ini manusia akan menentukan nasibnya sendiri melalui amal perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Kalau ada yang melewatinya dengan mudah dan cepat, ada yang melewatinya dengan susah sehingga belum sampai di ujung manusia sudah terjun ke dalam neraka yang ada di bawahnya. Ini adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, jadi perumpamaan atau gambarannya ini adalah apa? Gambarannya adalah neraka dan di atasnya adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang mengatakan jembatan Shiratal Mustaqim itu besarnya adalah rambut satu dibelah menjadi 7. Jadi nanti digiring daripada masyar untuk meniti atau melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau amalnya bagus ya, itu meniti jembatan Shiratal Mustaqimnya itu kalbarkun, seperti eh, kilat sangat cepat. Tapi kalau amalnya jelek ya, ketika ditimbang itu di yaumul mizan itu, maka manusia tidak bisa melewatinya dan akan jatuh ke dalam neraka. Selanjutnya adalah surga dan neraka. Apa itu surga dan apa itu neraka? Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia ketika di dunia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala aku di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yang artinya adalah sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, ini untuk apa? Yaitu orang-orang yang telah apa namanya itu, amal baiknya lebih banyak daripada amal kejelekannya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya anak-anakku, kalau neraka itu adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksaan. Kalau di akhirat kelak sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ya di Quran surah An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzaba innallaha kana azizan hakima. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kalau kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Dan setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Masya Allah ya. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan, tidak
mau takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi nanti ketika ditimbang amal perbuatan kita, anak-anakku, antara amal kebaikan dan amal keburukan ternyata lebih berat daripada amal keburukannya, maka kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan siksaan. Nah, kalau digambarkan di Quran surah An-Nisa 56 ini adalah ketika dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu seluruh kulitnya itu melepuh ya. Mereka kesakitan. Akhirnya apa? Dikembalikan lagi oleh Allah. Mereka mengatakan haus, pengen minum. Dikasih nggak minum? Dikasih. Tapi minum yang diberikan kepada penduduk-penduduk neraka ini bukan susu, bukan eh, kopi atau sejenisnya enggak, tetapi adalah nanah yang sudah sangat busuk. Lapar, 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 lapar. Apakah dikasih? Penduduk neraka dikasih. Tetapi ketika itu ada dikasih dengan apa? Duri-duri. Ya, yang sangat tidak enak dan menjijikan, bahkan bangkai diberikan kepada penduduk-penduduk neraka. Ya. Nah, coba perhatikan ini gambar di sini visualnya, masya Allah. Kalau surga penuh dengan kenikmatan, tapi kalau neraka itu lihat visual gambarnya penuh dengan siksa-siksaan. Ada yang disetrika, digunting lidahnya, ditusuk, ya. Nah, mohon maaf, maluannya timbul sampai kepala dan lain sebagainya. Siksaannya tiada henti. Kalau syirik kepada Allah adalah siksanya khalidina fiha abada, akan selama-lamanya kekal di dalam neraka, tiada hentinya, terus disiksa tanpa henti-hentinya. Oke, yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka yakin bahwa hanya dengan amal kebaikan sajalah yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa hari kiamat itu ada, endingnya manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka tergantung dari amal perbuatan manusia. Oleh karena itu ketika di dunia kita harus fastabiqul khairat atau berlomba-lomba di dalam berbuat amal kebaikan. Yang kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serta memberantas sifat kikir, tamak dan rakus. Selanjutnya yang kedua ini apa? Kita yaitu gemar berbuat baik. Ya punya harta lebih, kita infakkan, kita sedekahkan, tidak tamak dan tidak rakus. Karena kita berkeyakinan bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita titipan kita ini adalah kita jaga, kita tasukkan baik, insya Allah nanti di hari yaumul kiamah akan memberikan eh, timbangan yang berat kepada amal perbuatan kita. Yang terakhir itu adalah untuk mendorong, yang kecil mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil satu yang bukan hak miliknya, korupsi dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan yang jelek itu kita hindari, karena kita sudah tahu bahwa kalau nanti ditimbang amal kejelekan kita, ya dosa kita lebih berat pada amal kebaikan, kita akan dimasukkan neraka. Maka hidup di dunia itu bisa lebih hati-hati, memiliki jiwa pemberani, teguh dan tidak penakut, tetap berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam, siap membela Islam, ya, siap memakmurkan Islam, siap menjadi garda terdepan untuk Islam. Yang adalah dalam hidupnya di dunia ini tidak akan tenggelam dalam arus perbudakan serta tidak pula dengki dan iri kepada kenikmatan oleh orang lain. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun al-ayah. Ya, jadi kehidupan dunia ya tidak akan menumpuk-numpuk harta terus, tidak. Kita numpuk-numpuk harta lupa ibadah, atau kita dalam kubur. Tapi apa? Boleh kita mencari harta, tapi kita tidak melupakan terhadap waktu-waktu untuk melaksanakan sholat beribadah kepada Allah. Menenteramkan batin, ya, terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Jadi kita tidak mudah putus asa, ya, dicoba oleh Allah dan sebagainya, karena kita tahu bahwa apa?
bahwa segala sesuatu itu adalah datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Anak-anak semua itu adalah pertemuan yang kedua. Ya, nanti dipelajari, dibaca, dan untuk tugasnya silahkan nanti ya dikirim lewat WhatsApp, lewat nomor saya. Apa yang saya sampaikan tadi ini ya, menjelaskan tentang apa, tulis poin-poinnya nanti dikirim ke saya ya. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini ada manfaat dan barokahnya. Mari kita tutup atau kita akhiri dengan bacaan umur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Terima kasih. Nah, syukran kasir. Ala husni jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, 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 tetap belajar.